Baik Kak, permisi. Sebelumnya dengan kakak siapa ya? Agung Afsa Barokah. Oke Kak Agung. Saya ingin bertanya, bagaimana sih Kak caranya Indomaret melakukan pengecekan barang agar tidak ada barang yang rusak yang nyampe ke pelanggan? Oh, baiklah, dengan cara agar barang tidak rusak hingga sampai ke pelanggan, biasanya kita melakukan atau SO atau pengecekan barang. Biasa pengecekan barang itu dilakukan setiap hari. Biasanya itu perak dijadwalkan, setiap personil itu dijadwalkan peraknya itu biasanya 2 atau 3 untuk perharinya. Biasanya barang rusak itu terdiri dari sobeknya kemasan atau expirednya kemasan, agar tidak hanya terjadinya komplain terhadap pelanggan terhadap toko kita. Baik Kak. Terus jika ada barang yang rusak atau cacat, gimana sih cara Indomaret melakukan pengembalian barang ke toko pusat? Oh, biasanya itu ada ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Indomaret. Biasanya itu mulai dari barang PT ataupun barang RT. Maksudnya barang PT atau RT itu, barang PT itu seperti barang putus. Pokok barang putus itu yaitu barang yang harus habis di toko. Maksudnya nggak bisa diretur. Jadi untuk tanggung jawab toko, bagaimana barang itu harus habis di toko, tidak boleh diretur. Misalnya kayak persen plek itu mulai dari susu kaleng, susu pouch maupun susu kotak ya, atau susu yang dikonsumsi untuk bayi-bayi. Biasa kalau untuk barang RT itu barang yang bisa diretur, maksudnya masih ada ketentuan untuk direturnya. Misal Hamin 3 bulan itu, sebelum 3 bulan barang itu sudah diretur, seperti mie atau snack-snack atau minuman-minuman yang berasa. Mungkin itu aja. Terus gimana sih Kak? Apakah Indomaret ini mempunyai strategi khusus dalam peletakan barang atau tata letak barang? Oh, pastinya Indomaret punya cara tersendiri untuk peletakan barangnya. Mulai dari planogram yang telah ditentukan oleh pihak Indomaret yang dibagikan oleh setiap toko. Misalnya planogram seperti ini. Ini namanya rak gondola. Gondola ini ditentukan sesuai dari HO, maksudnya dari pusatnya. Jadi kita ketentuannya nggak bisa asal-asal. Jadi sesuai dengan planogramnya masing-masing. Berarti itu aja. Baik Kak Agung, Indomaret itu mempunyai sistem komputer untuk tata letak gak sih? Apa untuk misalnya jika ingin melakukan pencarian barang gak kesusahan kayak gitu? Ya, pastinya di Indomaret komputernya sudah update untuk tahap per tahun. Untuk tahun ke tahunnya pastinya ada update untuk komputernya. Misal dari peletakan barang, pengecekan barang, maupun dengan perselisihan harga. Biasanya harga yang diupdate sama yang di komputer tuh biasanya beda setiap harinya. Makanya harusnya setiap harinya tuh harus diupdate. Ya kayak gitulah. Baik, terakhir nih Kak Agung. Ya. Untuk kursi yang sering terdapat di depan-depan Indomaret, apakah itu disediakan oleh pusat langsung atau gimana? Apakah yang boleh duduk di kursi itu hanya pelanggan yang belanja di Indomaret ataukah tidak? Mungkin fasilitas yang disediakan Indomaret ini satu tahapannya mulai dari anak toko. Misalnya kan ini kita lihat dari segi penjualannya kan di depan ini, depan kayak tempat mahasiswa yang biasanya yang diutamakan tempatnya nongkrong atau tempat berkumpul. Makanya kami mengajukan ke pihak Indomaretnya untuk disediakan kursi agar para mahasiswa itu nyaman untuk duduk biasanya. Jadi kalau untuk ketentuan yang duduk di sini tuh sebenarnya emang disusun untuk orang belanja. Soalnya kan emang dari awal kami khususnya mengajukan tempat duduk ini hanya untuk kenyamanan orang untuk berbelanja. Mungkin agar lebih ramai juga, Ya, mungkin tertarik. Ya. Oke, mungkin itu aja Kak Agung. Terima kasih sekali lagi.